Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa ballagha ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Dan tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya, sampai-sampai kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai terakhir dan tentunya menjadi uswah hasanah kepada kita semuanya. Jamaah Jumat yang saya muliakan, pada Jumat ini insyaallah kita akan menyinggung persoalan istiqamah dalam kehidupan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan semacam warning kepada umatnya, kepada kita semuanya, bahwa ada nanti suatu masa di mana umat yang mengaku muslim itu, mengaku beriman itu, di pagi harinya dia masih beriman, tapi ternyata di sore harinya sudah keluar dari keimanan. Yang kemudian ada juga orang di sore harinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di pagi harinya sudah keluar dari agamanya. Dan apa yang menyebabkan itu? Mereka menjual agama demi untuk kepentingan sesaat di dalam kehidupan dunia ini. Jamaah Jumat yang saya muliakan, di dalam firman Allah yang saya bacakan tadi tentu memberikan penguatan kepada kita semuanya, bahwa orang-orang yang menyatakan Allah itu adalah Tuhanku, tidak hanya menyatakan sesaat, tidak hanya menyatakan waktu-waktu tertentu, tapi itu mengkristal dalam dirinya dan dia pertahankan semaksimal mungkin. Yang kemudian tidak hanya itu, summastaqamu, dan dia konsisten terhadap apa yang dinyatakannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah mengatakan akan diturunkan kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, maka janganlah kamu takut, jangan kamu ragu, jangan kamu bimbang. Wa abshiru bil jannah, dan mereka akan digembirakan dengan surga allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa seseorang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tentu akan mengalami ujian-ujian dalam hidupnya. Boleh jadi hari ini kita masih enjoy dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita senang dengan kalimat-kalimat itu, dan kita konsisten terhadap apa yang menjadi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan di saat kita diperhadapkan dengan ancaman fisik, dengan janji-janji kehidupan yang berkenaan dengan material, yang berkenaan dengan pangkat dan jabatan, disitulah kata Rasulullah SAW, tidak sedikit umatku nantinya rela menjual agamanya demi untuk kepentingan-kepentingan sesaat itu.
Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan. Untuk itulah di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah mendatangi atas undangan sahabatnya di suatu daerah yang boleh dikata jauh dari kota Madinah. Sesampai Nabi SAW di sana, ada seorang sahabat langsung memegang tali kekang unta Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang kira-kira nasihat itu tidak lagi aku meminta nasihat kepada orang lain, dan cukuplah nasihat itu menjadi jalan untuk menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat." Sahabat Nabi SAW ini tetap memegang kekang tali onta Rasul SAW dan tidak melepasnya sambil mengikuti jalan onta Nabi. Dan Nabi SAW saat itu juga belum menjawabnya. Dia hanya tenang. Kemudian sekitar 30-an meter, 50 meter, sahabat Nabi SAW ini meminta lagi kepada Nabi SAW untuk memberikan jawaban dengan pertanyaan yang sama. Dan ternyata Nabi SAW juga masih diam, belum memberikan jawaban. Dan nanti di akhir atau ke pertanyaan ketiga barulah Nabi SAW memberikan jawaban. Kalau kita melihat Nabi SAW di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan atau ke permintaan, atas permintaan atau pemberian jawaban atas permintaan dari sahabatnya, Nabi SAW biasanya dia itu dalam 3 hal. Yang pertama, kadang Nabi SAW langsung menjawabnya. Boleh jadi karena memang ada dalam pikirannya, dan boleh jadi juga itu cukup Nabi SAW menjawabnya karena bukanlah pertanyaan yang begitu sulit untuk dijawabnya. Ada juga pertanyaan yang memang agak sulit dijawab oleh Nabi SAW dan dibutuhkan jawaban penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ terjadi korelasi antara Nabi dengan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah yang disebut dengan hadis qudsi. Yang mana inti daripada jawaban itu sesungguhnya dari Allah, tetapi Rasulullah SAW yang membahasakannya, maka itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Kemudian ada juga bentuk yang ketiga, di mana Nabi SAW memasrahkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya dia juga menunggu dari Allah. Oleh karena memang Nabi SAW tidak punya kapasitas untuk menjawabnya. Sebutlah misalnya ada pertanyaan yas'alunaka arni ruh. Nabi SAW pernah ditanya sama orang jahiliyah, orang Arab waktu itu, tentang bagaimana roh itu sesungguhnya. Nabi SAW hanya diam dan tidak memberikan jawaban. Nanti bulanan berikutnya datanglah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka tanya kepada kamu tentang roh, dan sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa yang disampaikan sebagai jawaban kepada Nabi SAW, saya melihatnya bukan hadis qudsi, bukan juga dijawab oleh firman Allah, tapi sangat dimungkinkan adalah untuk memberikan penguatan bahwa apa yang disampaikan nantinya oleh Nabi SAW ini betul-betul jawaban yang menguatkan diri sahabat yang mempertanyakannya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Antashhada an la ilaha illallah thumma istaqim. Jadi engkau mengucapkan la ilaha illallah, yang kemudian kamu konsisten terhadap apa yang kamu ucapkan itu. Kalau kita kembali sejarah pada Nabi SAW, tentulah kita paham siapa itu Bilal bin Rabah, siapa itu misalnya Abu Talib, meskipun diperdebatkan persoalan keislamannya. Bagaimana Bilal bin Rabah itu? Karena dia adalah seorang hamba sahaya
yang kadangkala dizalimi oleh orang-orang pembesar tokoh Arab pada saat itu, beliau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kadangkala disiksa dengan siksaan yang sungguh-sungguh luar daripada pri kemanusiaan. Beliau diikat tangannya, beliau diikat kakinya, kemudian diseret di atas padang pasir yang begitu panas, maka terkelupaslah kulitnya, tapi tidak ada satupun kata-kata yang seolah-olah menyesal, tapi hanyalah kalam yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tetap konsisten bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tentulah ini menjadi cambuk kepada kita. Apatah lagi dengan kondisi sekarang ini, tidak ada lagi hal-hal yang mengancam jiwa kita. Paling ancamannya adalah persoalan materi, paling ancamannya adalah persoalan jabatan. Dan tentu juga ada yang bertanya, apakah ada orang yang menjual agamanya dengan menukarkan materi? Tentu jawabannya itu ada, karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dan apa yang terjadi sekarang ini kaum muslimin, kadangkala kita juga dipusingkan dengan video-video singkat, yang itu jelas adalah orang yang beriman, yang jelas itu adalah orang beriman, muslim, saleh, dan seolah-olah dia itu adalah abid yang betul-betul abid di mata Allah atau di mata kita. Tapi ternyata di waktu yang lain dia masuk di tempat-tempat yang tidak sepantasnya. Demi apa? Untuk mencari simpatisan orang lain. Tentu endingnya adalah mencari yang namanya kebahagiaan dunia yang tiada lain. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, dari sinilah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah salah satu tangga di mana seseorang itu sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga atau mendapatkan jaminan selamatnya di hari kemudian, walaupun itu pada akhir daripada upaya-upaya yang dimaksudkan. Bagaimana kaum muslimin? Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Nabi SAW, itu sudah dijamin masuk surga. Ada sahabat yang berkata, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Nabi SAW mengatakan tetap dia masuk surga. Artinya apa? Orang yang sudah betul-betul mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia membenarkan walaupun dia melakukan kemaksiatan, tetap juga mendapatkan jaminan masuk surga setelah melalui penyiksaan-penyiksaan yang harus dia lewati pada masa nanti di hari kemudian itu. Tentulah kita ini sebagai orang yang beriman, bukan itu sebagai harapan kita. Dan kalau perlu, bagaimana kita ini begitu masuk ke dalam alam kubur, tidak ada lagi siksaan yang kita dapatkan, dan kemudian dibangkitkan pada mahsyar, nantinya kemudian masuk surga, tidak ada lagi rintangan yang kita hadapi. Makanya kaum muslimin, bukanlah itu dambaan dan harapan kita semuanya, tapi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian konsisten terhadap apa yang menjadi aturan syariat daripada ajaran agama yang menjadi ketetapan kepada kita semuanya. Hadirin yang saya muliakan, tetapi dalam hidup ini ada juga seperti itu. Dia sudah melakukan kebaikan, dia banyak menghindari kemaksiatan, tapi ternyata kadangkala dalam kondisi tertentu masih juga melakukan kemaksiatan itu, masih saja meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang seperti ini akan mengalami siksaan sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan. Tetapi tentu yang terakhir adalah bagaimana kita ini konsisten, bukan hanya konsisten pada persoalan akidah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya sampai di situ, tapi kita juga konsisten bagaimana melakukan salat jamaah, konsisten melakukan salat 5 waktu, konsisten melakukan ibadah puasa, konsisten melakukan ibadah-ibadah yang lain, dan juga konsisten untuk senantiasa meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah menjadi dambaan kepada kita, dan sesungguhnya orang seperti inilah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang yang seperti ini dijadikan malaikat sebagai pengawasnya. Malaikat itu senantiasa mendampinginya, sehingga Allah mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu ragu menghadapi dunia ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengamankan diri Anda. Apa yang kira-kira menjadi bekal dalam dirinya tiada lain adalah konsisten terhadap agama Allah, yang tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
tapi dia juga konsisten melakukan perintah Allah dan juga konsisten untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi bekal kepada kita semuanya, menjadi cambuk kepada diri kita semuanya untuk memacu diri untuk senantiasa melakukan kebaikan dan tidak ada bosannya, senantiasa konsisten. Demikian juga melakukan atau menjauhi larangannya, dan juga itu kita upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak ada noda sedikit pun kemudian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikri ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al khadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma 'anil arba'atil khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in bisanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasraddin wa hzul liman hazalal muslimin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.